Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahzura Alfira Hintonga dengan NIM 0101222108 Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara semester 4. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa nilai-nilai Islam yang terkandung dalam komunikasi bisnis nih teman-teman, untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis nih teman-teman. Nah, yang pertama itu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris yang ditulis dengan communication yang berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang bersumber dari kata komunis yang artinya sama, yakni sama maknanya. Nah, pengertian sederhana berangkat dari aktivitas dua orang yang melaksanakan percakapan dengan catatan adanya kesamaan antara komunikator dengan komunikan nih teman-teman. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan apa itu bisnis nih teman-teman. Nah, bisnis itu adalah kegiatan sistem ekonomi yang diarahkan pada manajemen dan distribusi hasil industri dan jasa profesional yang mendatangkan keuntungan. Nah, jadi kita di sini dapat menyimpulkan bahwa komunikasi bisnis itu dapat kita cermati dari pernyataan bahwa bisnis dan komunikasi sama-sama memulai kegiatannya dengan melakukan produksi, di mana dalam komunikasi yang diproduksi dinamakan informasi, sedangkan dalam bisnis yang diproduksi dinamakan barang atau jasa nih teman-teman. Nah, kemudian di sini juga akan dijelaskan komunikasi dalam bisnis itu maksudnya apa. Nah, komunikasi dalam bisnis itu maksudnya adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bisnis nih. Nah, kemudian di sini tujuan bisnis komunikasi Islam itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan yang pertama itu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, di mana hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya kedudukan seseorang di dalam bisnisnya. Kemudian yang kedua itu dengan mengevaluasi perilaku secara efektif, di mana para anggota organisasi harus tahu apakah hal itu sudah benar atau tidak. Nah, kemudian di sini juga ada dijelaskan mengenai hadis terkait dengan komunikasi bisnis nih teman-teman. Di sini dijelaskan nih teman-teman di hadis terkait bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan bersikap adil. Nah, di sini dijelaskan di dalam sebuah hadis yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza asyratan wa idza aqtada. Nah, yang artinya semoga Allah merahmati seseorang yang mudah, yaitu bermuamalah ketika menjual, membeli dan menagih hak. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaklah kita bersikap adil, di mana harus berkomunikasi dengan baik dan bersikap sebaik-baiknya dan seadil-adilnya nih teman-teman. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang penerapan nilai Islam dalam bisnis, yaitu tentang kejujuran, menepati janji, keadilan, transparansi, dan amanah. Nah, ini merupakan penerapan yang wajib ada di dalam diri seseorang dalam memulai komunikasi bisnis teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang kita sekarang di sini ada membuat sebuah kuis nih. Apa yang dimaksud dengan nilai kejujuran dalam bisnis menurut Islam? Nah, memberikan informasi yang benar tentang produk atau layanan, menepati janji kepada pelanggan, menghindari segala bentuk penipuan. Kemudian, apakah semua jawabannya benar? Nah, di sini juga ada dibuat jawabannya yang D, semua jawabannya benar, dengan memberikan informasi yang benar tentang produk atau layanan, menepati janji kepada pelanggan, menghindari segala bentuk penipuan. Itu merupakan nilai kejujuran dalam bisnis menurut Islam nih teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada
pertanyaannya mengapa menepati janji penting dalam komunikasi bisnis. Nah, ada itu karena menepati janji adalah tanda orang munafik. Karena menepati janji dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Karena menepati janji adalah tanda orang beriman dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Karena menepati janji hanya diperlakukan dalam situasi tertentu. Nah, tentu jawabannya adalah yang C, di mana karena menepati janji adalah tanda orang beriman dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, kemudian juga di sini ada yang kuis yang ketiga, yaitu hadis mana yang menyebutkan tentang larangan menipu dalam bisnis. Nah, tadi ini kita belum ada membahas tentang hadis yang ini, tapi kita dari melihatnya saja kita bisa lihat bahwa jawaban yang benar adalah yang B, di mana barang siapa menipu kami maka ia bukan dari golongan kami nih teman-teman. Kemudian di sini juga ada dijelaskan, ada kuisnya yaitu yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan nilai transparansi dalam bisnis menurut Islam. Nah, tadi kita belum menjelaskan ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada keterbukaan dalam semua proses bisnis, yang kedua menepati janji kepada semua pihak, yang ketiga memberikan harga yang kompetitif, yang keempat menghindari penipuan dalam transaksi. Nah, jadi maksud dari transparansi dalam bisnis menurut Islam itu adalah keterbukaan dalam semua proses bisnis nih teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir, itu apa yang dimaksud dengan nilai amanah dalam konteks bisnis Islam. Mengelola dana atau aset perusahaan dengan hati-hati, memberikan informasi yang benar tentang produk atau layanan, menghindari segala bentuk penipuan, atau semua jawabannya adalah yang benar. Nah, jawabannya itu adalah mengelola dana atau aset perusahaan dengan hati-hati, yaitu jawabannya yang A. Nah, teman-teman, mungkin dengan adanya penjelasan saya sedikit tentang nilai-nilai komunikasi dalam nilai-nilai komunikasi, nilai-nilai transparan, nilai-nilai Islam dalam komunikasi bisnis, nilai-nilai Islam dalam komunikasi bisnis bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Terima kasih sekali. Juga terima kasih kepada pembimbing kami, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Main LCNA yang sudah membimbing kami. Nah, semoga dengan adanya hal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi acuan bagi teman-teman sekalian untuk dapat memahami tentang nilai-nilai Islam dalam komunikasi bisnis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.